Ada seorang warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah bersama dengan warga negara Indonesia yang ada di kawasan Timur Tengah yang lain akan melakukan gugatan hukum lewat Menlu, Kedubes, ya kan, terhadap Habib Kripo ini, tokoh Syiah. Habib Kripo ini dia merasa di atas angin karena mendapat dukungan dari kalangan TNI, ya kan, didukung sama Jenderal Dudung ya. Nah, ini. Jadi dia berada di atas angin. Tapi insya Allah yang melakukan gugatan ini orangnya tidak sembarangan ini, Pak. Jadi orang yang punya posisi-posisi strategis di Timur Tengah. Jadi infiltrasi Syiah mengancam stabilitas negara. Buktinya disampaikan oleh Syekh Abdullah Khatib Ar-Rimi bahwa Syiah senjata baru Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Jadi ternyata di Indonesia, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA itu memfasilitasi kurang lebih 10.000 pemuda Syiah. Backingnya tidak tanggung-tanggung. Luhut Binsar Panjaitan. Jadi makanya kita harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan karena di pemerintahan sekarang ini nasionalis sekuler, ordo Jesuit, Kristiani radikal itu, komunis, dan Syiah. Ini mereka bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang hakikat Syiah Rafidhah, akidah, harokah dan fikrahnya sebagaimana diungkap secara rinci oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Salabi. Beliau pakar sejarah dunia Islam. Dalam kitabnya berjudul Fikrul Khawarij wa Syiah fi Mizanil Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi fikrah Khawarij dan Syiah ditimbang menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sampai pada kasus yang terjadi di Iran. Setiap tahun Ahlus Sunnah, masyarakat Ahlus Sunnah, termasuk ulamanya, termasuk muslimahnya, ratusan digantung
dieksekusi hukum gantung. Bahkan masjid-masjid Ahlus Sunnah di Iran banyak yang diratakan dengan tanah, dihancurkan. Sementara kalau kita lihat Yahudi aman, seperti di kota Isfahan, Iran, itu Duta Besar Amerika untuk Iran menulis sebuah buku judulnya Mission to Iran. Di kota Isfahan itu yang dikabarkan oleh Rasulullah, Allah akan munculkan Al-Masihid Dajjal. Di kota Isfahan sekarang itu jumlah penduduk Yahudi kurang lebih sekitar 80 ribuan. Tempat-tempat ibadahnya aman, dilindungi oleh pemerintah Iran. Sementara Masjid Ahlus Sunnah diratakan dengan tanah. Bahkan tiap tahun ratusan Ahlus Sunnah, termasuk ulamanya, termasuk muslimahnya, dieksekusi di tiang gantungan. Ini beberapa lembaga HAM mengungkap tahun 2007 ada 315 yang dihukum gantung Ahlus Sunnah. Termasuk di dalamnya ada ulamanya, ada muslimahnya. 2008 360 orang. 2009 388 orang. 2010 252 orang. 2011 360 orang. 2013 642 orang. 2014 743 orang. 2015 753 orang. Bahkan muslimahnya, muslimah Ahlus Sunnah, sebelum dieksekusi di tiang gantungan, dia harus mengikuti ritual Syiah, yaitu diperkosa dulu. Karena orang-orang Syiah di Iran punya i'tiqad, punya keyakinan muslimah Ahlus Sunnah itu halal kehormatannya bagi pengikut Syiah Rafidhah. Inilah nasib tragis yang menimpa Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu ada dosen pasca yang sekarang jadi pembantu rektor. Beliau pakar mikrobiologi, pernah diundang di Iran. Jadi sampai di kota Qum, pusatnya Syiah di Iran. Beliau meneliti mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di Iran, itu didoktrin untuk membenci Ahlus Sunnah. Makanya pemimpin spiritual Syiah Iran, Khamenei, itu memberikan satu statement, Ahlus Sunnah najis, darah, harta dan kehormatannya halal. Ini. Jadi itu sudah menjadi keyakinan orang-orang Syiah. Ya. Termasuk di Jawa Timur. Sama. Termasuk di Jawa Timur. Nah, itu. Bahkan di Jawa Timur ini ada yang sudah mengamalkan akidahnya. Jadi membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Dan itu pernah terjadi di Puger, Jember. Malam pembunuhannya di depan Kapolres. Ini. Di Puger, Jember. Anak buahnya Ali Mahdi. Ini. Ya. Karena di sana ada pesantren Syiah yang cukup terkenal di Puger, Jember, yaitu Darus Sholihin, Habib Umar. Putranya Ali Mahdi itu masuk di Angkatan Laut Surabaya. Setelah menguasai ilmu militer, dia pensiun dini, kemudian dia gunakan ilmunya ini untuk merekrut
150 pemuda Syiah dididik secara militer. Disaring 4 orang langsung diterbangkan ke Lebanon. Diserahkan ke Hasan Nasrullah, pemimpin Syiah Lebanon. Karena di sana mereka akan lebih untuk menguasai operasi intelijen clandestine, ya, dan sebagainya. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syekh Abu Hurairah Khatib Ar-Rimi setelah hancurnya Irak dimotori oleh pengkhianatan tokoh-tokoh Syiah yang ada di Irak. Di antaranya marja taklidnya yaitu Ali As-Sistani, Nuri Al-Maliki, dan beberapa tokoh-tokoh Syiah di Irak. Diam-diam dia melakukan kerjasama dengan Iran, Israel, Amerika, didukung oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair, didukung lagi oleh 23 negara sekutu. Hingga akhirnya George W. Bush menjadikan kebohongan itu dijadikan strategi alat untuk menghancurkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi waktu itu Saddam Hussein dituduh menyimpan senjata pemusnah massal. Padahal itu bohong. Ya. Sampai akhirnya kepemimpinan berganti ke Barack Obama. Barack Obama mendukung kepemimpinan Syiah yang ada di Irak, yaitu Nuri Al-Maliki, dan Barack Obama juga mendukung Iran, yaitu Ali Khamenei, pengganti Khomeini. Oleh karena itu Syekh Abu Hurairah Khatib Ar-Rimi, beliau berdasarkan waqi'iyah, realitas di lapangan, Syiah adalah senjata baru bagi Amerika untuk melemahkan dunia Islam, termasuk Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Organisasi Konferensi Islam, OKI, mengeluarkan rekomendasi pada pertemuan puncaknya di Istanbul, Turki, Jumat 15 April 2016. Iran merupakan pensupport terorisme dunia. Ini buktinya yaitu di kawasan Bahrain, Yaman, Suriah, Somalia, dan beberapa kawasan yang lain. Tapi anehnya Indonesia kerjasama memberantas terorisme dengan Iran. Ini. Masih kenal itu ya. Ya. Presiden bersama pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei. Di situ ada juga, sebelahnya ada Menteri Luar Negeri, Bu Retno, ada Pak Sofyan Jalil, Bappenasnya, dan ada beberapa pejabat menteri yang lain. Jadi Indonesia kerjasama untuk pemberantasan terorisme dengan negara pensupport terorisme dunia, Iran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kas negara lagi kosong. Kas negara lagi kosong. Sementara dana-dana terorisme, Iran lebih banyak. Nah, itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Farid Ogbah ini
tidak menutup kemungkinan ini konspirasi antara pengkhianatan orang tokoh-tokoh Syiah yang ada di istana. Di antaranya buzzer-buzzer Syiah yang ada di istana. Ada Denny Sirgar. Ada lagi satu lagi itu Habib Kribo. Habib Kribo. Tapi alhamdulillah ada seorang warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah bersama dengan warga negara Indonesia yang ada di kawasan Timur Tengah yang lain akan melakukan gugatan hukum lewat Menlu, Kedubes, ya kan, terhadap Habib Kribo. Alhamdulillah ini. Jadi benar-benar sangat-sangat mengecewakan kaum muslimin warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah. Dengan statementnya Habib Kribo ini, tokoh Syiah. Jadi mudah-mudahan perjuangan warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah ini mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk melakukan gugatan hukum terhadap Habib Kribo. Habib Kribo ini dia merasa di atas angin karena mendapat dukungan dari kalangan TNI. Ya kan? Didukung sama Jenderal Dudung ya. Nah, ini. Jadi dia berada di atas angin. Tapi insya Allah yang melakukan gugatan ini orangnya tidak sembarangan ini. Jadi orang yang punya posisi-posisi strategis di Timur Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi infiltrasi Syiah mengancam stabilitas negara. Buktinya, Badan Intelijen Negara Indonesia akan dijadikan Suriah kedua 2018 sampai 2020. Waktu itu Kepala BIN Jenderal Norman Janiago. Nah, kelompok-kelompok Syiah di Indonesia ini akan mewujudkan revolusi Syiah 2018. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengikut Syiah terbesar kan Jawa Timur. Pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur ini di Malang. Jadi alhamdulillah saya melihat pergerakan intel-intel dari Kodim, dari aparat bergerak. Waktu menjelang 2018. Jadi Desember 2017 itu saya melihat pergerakan aparat baik TNI Polri itu benar-benar terus memantau pergerakan Syiah yang ada di Malang ini. Karena termasuk di kawasan yang lain. Bahkan tadi kan sudah disampaikan oleh Syekh Abdullah Khatib Ar-Rimi bahwa Syiah senjata baru Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Jadi ternyata di Indonesia, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA itu memfasilitasi kurang lebih 10.000 pemuda Syiah dari Iran, Irak, dan Afghanistan masuk ke Indonesia. Ditampung di Balikpapan 300 lebih. Kemudian di Makassar itu ribuan. Di Makassar itu ditempatkan di hotel-hotel berbintang. Kalau di Balikpapan ada bangunan yang sudah dibangun oleh Amerika dan Australia. Saya dapat info bangunan itu dibangun oleh Amerika dan Australia.
konsumsinya semua ditanggung Amerika dan Australia. Bahkan difasilitasi benar-benar luar biasa. Sakit saja itu SOP-nya wajib dilarikan ke rumah sakit elit. Nah, di Balikpapan itu rumah sakit elitnya Siloam milik James Riyadi. Jadi sakit korengan saja itu wajib di rumah sakit elit. Bahkan kalau keluar dari 300 lebih pemuda-pemuda Syiah dari Iran, Irak, dan Afghanistan ini, kalau dia mengadakan keperluan apa gitu, itu yang ngantarkan Wakapolda. Luar biasa. Dimanjakan betul. Karena itu perintah dari Amerika dan Australia. Ya kan? Karena Syiah ini senjata baru bagi Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Nah, sampai selesai safari dakwah, saya selama 10 hari di Balikpapan, hari terakhir saya kemudian minta kepada panitia untuk mengantarkan ke rumah penanggung jawab penampungan 300 lebih pemuda Syiah dari Iran, Irak, Afghanistan ini. Soalnya kalau saya temui di tempat penampungan, alasan security. Akhirnya saya temui di rumahnya. Qadarullah, depan rumahnya itu ada masjid. Jadi saya jagong di masjid pas adzan itu. Jadi kalau ada salah waktu itu adzan maghrib. Adzan, alhamdulillah keluar orangnya. Langsung, Pak, mohon maaf saya tugas safari dakwah di Balikpapan ini sudah 10 hari. Ini hari terakhir, saya besok sudah mau terbang ke Jawa Timur. Saya minta info kira-kira endingnya 300 lebih pemuda-pemuda Syiah dari Iran, Irak, dan Afghanistan yang semuanya tegap-tegap style militer. Itu ujung-ujungnya endingnya apa? Ustaz, Indonesia ditekan untuk menjadikan mereka ini jadi warga negara Indonesia. Jadi Amerika dan Australia minta supaya 300 lebih ini jadi warga negara Indonesia. Ya otomatis, Pak. Mereka nanti akan disusupkan di semua lini. Termasuk ribuan yang ada di Makassar. Di Makassar itu ditempatkan di hotel-hotel berbintang. Nah, hotel berbintang itu semalam kan minim 1 juta. Nah, saya hitung cukup lama sekali. Tapi bagi Amerika dan Australia, duitnya tidak berseri. Ya. Jadi bahkan sempat saya nanyakan yang di Balikpapan itu bagian gizi itu digaji oleh Amerika 100 juta per bulan. Gajinya 100 juta per bulan. Itu bagian gizi. Jadi benar-benar dimanjakan betul. Jadi ini yang 10.000 pemuda ini dijadikan alat oleh Amerika dan Australia untuk melemahkan dunia Islam termasuk di Indonesia ini. Tapi wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ternyata di Iran terjadi chaos. Sampai foto-foto Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, dibakar oleh rakyatnya sendiri. Jadi chaos. Kenapa bisa terjadi? Karena
keuangan Iran itu lebih banyak digunakan untuk di luar negeri. Ya, termasuk untuk Indonesia. Untuk dalam negeri benar-benar diperketat. Sehingga terjadilah gejolak sosial. Terjadilah chaos. Dan itu benar-benar luar biasa, itu sempat di medsos itu. Video chaosnya itu luar biasa itu, Pak. Dahsyat itu. Myanmar aja kalah. Waktu itu chaosnya itu lebih dahsyat di Iran daripada di Myanmar. Sampai di Myanmar ada junta militer itu kan. Nah, itu. Jadi sehingga akhirnya gagallah revolusi Syiah 2018 di Indonesia ini. Gagal. Akhirnya orang-orang Syiah di Indonesia ini bonceng komunis untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia ini. Jadi mereka kolaborasi. Jadi sekarang ini di Indonesia kolaborasi nasionalis sekuler, komunis, Syiah, Kristiani, Ordo Jesuit, ya, dimotori oleh Luhut Binsar, Panjaitan, Endro Priyono, itu. Jadi 4 kekuatan ini yang sekarang mendominasi Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan pelajar Indonesia waktu menjelang 2018 itu juga lulus semuanya. Program master. Itu programnya Profesor Said Agil Sirot. Dari pesantren kurang lebih 4.000 santri-santri dari Nahdlatul Ulama itu dikirim ke Iran. Diikutkan program S2, program master. Langsung di KOM Iran. 2018 mereka lulus. Kurang lebih 4.000-an. Jadi ini kan senjata makan tuan ini, Pak. Jadi pekerjaannya NU garis lurus itu berat itu. Iya kan? Pekerjaan NU garis lurus kan berat, terutama Kiai Lutfi Basori. Berat itu. Ngadepi NU bengkok, terus ngadepi yang dari Iran ini. Lulusan yang dari Iran. Master semua, S2 semuanya. 4.000. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Syiah ini telah mengalami evolusi dan transformasi semenjak berdirinya revolusi Syiah Iran tahun 79. Dan itu support terbesar Khomeini adalah Israel. Dan itu diungkap oleh wartawan politik Iran. Jadi Khomeini dapat support dari Israel 135 juta US dollar. Bahkan ketika menghadapi Saddam Hussein, Khomeini pembelanjaan alat milik alutsista ya, itu 500 juta US dollar kepada Israel. Jadi benar-benar Israel punya kepentingan dengan munculnya revolusi Iran di bawah pimpinan Khomeini. Karena apa? Selama Syiah Iran itu ada, Israel tetap eksis di Timur Tengah. Makanya Israel punya kepentingan besar untuk menghancurkan Irak, pimpinan Saddam Hussein. Karena satu-satunya yang bisa menggoncang Israel yaitu Irak, pimpinan Saddam Hussein. Sehingga akhirnya dengan bohong itu, dengan kebohongan saja, itu tujuannya sudah tercapai semuanya. Itu konspirasi besar. Amerika, Inggris, Israel, Iran, Lebanon,
dan tokoh-tokoh Syiah yang ada di Irak. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Revolusi Syiah telah membawa Iran melakukan ekspansi ideologi secara masif dan ofensif ke beberapa negara-negara Sunni, termasuk Indonesia. Ya kan? Bahkan tokoh Syiah yang ada di Malang sudah baiat dengan Khomeini. Tokoh-tokoh Syiah yang ada di Malang ini. Ya kan? Bahkan putranya baru lulus dari Qom, Iran. Kemudian kehadiran ideologi Syiah Iran ini dalam banyak kasus telah menimbulkan ancaman. Bukan hanya kepada Dinul Islam dan kaum muslimin Ahlus Sunnah, tapi juga NKRI. Kenapa? Yaitu dikhawatirkan munculnya marja' taklid. Marja' taklid itu seperti majelis ulama lah. Gitu. Kalau muncul marja' taklid Indonesia, habis sudah NKRI. Ini yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Jadi ada dua organisasi besar Syiah di Indonesia ini. Yang pertama ABI, Ahlul Bait Indonesia, yang ketua Dewan Suronya yaitu Umar Shahab. Nah, Umar Shahab ini pernah diundang di gedung PP Muhammadiyah. Pada saat itu diundang Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas. Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Jadi kepingin tahu akidahnya itu gimana. Nah, akhirnya ngomong Umar Shahab itu sebagai ketua Dewan Suro Ahlul Bait Indonesia. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah manifestasi Tuhan di muka bumi. Itu keyakinan Syiah di Indonesia. Jadi Ali dianggap Tuhan. Nah ini kan hulu sudah berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, gerakan Syiah di Indonesia ini sudah masuk ke semua lini. Masuk ke lembaga-lembaga keagamaan. Di antaranya Ijabi, ABI, bahkan sampai ke MUI Pusat. Yaitu kakaknya Profesor Quraisy Shihab. Yaitu Profesor Umar Shihab. Nah, itu tokoh Syiah yang militan. Masuk di MUI, Pak. MUI Pusat. Sampai akhirnya Pak Yusuf Marta, Pak Ilmi, ya, Pak Yusuf Marta, kebetulan beliau jadi bendahara MUI Pusat, langsung ketika terjadi perubahan kepengurusan MUI Pusat, diadakan di Surabaya, tidak di Jakarta. Sehingga akhirnya Profesor Umar Shihab terpental, tidak masuk lagi di jajaran MUI. Alhamdulillah berhasil. Ya, itu dimotori oleh Pak Yusuf Marta. Jadi Pak Yusuf Marta itu bapaknya, abinya, itu yang mewakafkan, menghibahkan rumahnya di Jalan Pegang Sangaan Timur 56 Jakarta untuk dijadikan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Itu abinya Pak Yusuf Marta. Ya. Pak Yusuf Marta ini kalau tidak salah sekarang pengurus persaudaraan 212. Ya, pengurus persaudaraan 212. Beliau juga MUI, bendahara MUI Pusat. Kemudian gerakan Syiah ini juga masuk ke pusat-pusat kebudayaan dan penelitian. ICC. Ini pernah di Sudan, ternyata ICC ini dijadikan propaganda politik di Sudan. Akhirnya Presiden Ahmad Basir, Presiden Sudan, langsung menutup ICC milik Iran. Kemudian Iranian Corner. Kalau dulu ada American Corner. Itu masuk di kampus-kampus.
Termasuk di Malang. Di Universitas Muhammadiyah Malang. Iran Corner. Itu. Jadi otomatis Pak, dengan masuknya ke kampus itu kan ada take and give. Ada bolusnya. Tapi alhamdulillah pada saat muktamar, tokoh-tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah minta supaya Iran Corner ditutup. Alhamdulillah sudah ditutup. Pak. Kenapa? Ini sangat membahayakan fikrah mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah. Kenapa? Iran Corner kan dia terbuka sudah. Kitab-kitabnya semuanya monggo dibaca sudah. Mahasiswa diberi kebebasan. Itu kan sangat membahayakan. Karena fikrah pemikiran, ghazal fikri, invasi pemikiran, itu 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Wong American Corner saja, coba dampaknya luar biasa. Masuk ke kampus-kampus IAIN. Sehingga akhirnya terjadilah gerakan liberalisasi Islam. Artinya dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal. Ini yang sangat membahayakan. Kemudian menyusup lewat parpol. Jadi orang-orang Syiah di Indonesia ini masuk ke parpol-parpol itu. Partai-partai politik. Masuk ke semua lini. Karena dia ingin menguasai pembuatan konstitusi, undang-undang. Dia masuk ke parpol-parpol itu. Ya, termasuk parpol merah, ya kan, yang paling banyak itu. Ya. Termasuk Jalaluddin Rahmat kan, ya PDIP, itu. Banyak tokoh-tokoh Syiah masuk ke situ. Lewat penerbitan, banyak sekali penerbitan. Ya. Kemudian lewat pendidikan, lewat lembaga pendidikan dan ilmiah, seminar-seminar, majelis taklim, bahkan pusatnya di Jawa Timur ini pesantren Syiah terbesar itu dipanggil, ada YAPI. Gitu. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sempat teman-teman di Solo itu sempat ada keraguan, yaitu ketika Profesor Jainal, Ketua MUI Solo, Surakarta, terjadi perubahan kepengurusan. Beliau sudah masanya untuk selesai masa jabatannya. Nah saat-saat itu Ustadz Qadarullah, Ustadz Dr. Mu'indunillah yang selama ini penjaga ya garda terdepan MUI Solo, Qadarullah meninggal kena COVID. Nah akhirnya tokoh-tokoh Syiah, orang-orang Syiah mencoba untuk melakukan fit kompli. Dia menyusup ke MUI sampai akhirnya bikin surat resmi, ya kan? Bikin surat resmi bahwa Kiai Mudzakkir itu bukan Syiah. Nah, akhirnya terjadi gejolak itu di teman-teman di Solo. Akhirnya saya sempat dikontak, kira-kira bisa enggak nembus di YAPI ini. Jadi dicoba beberapa teman-teman dari Solo kepingin tabayun, pembuktian, ya kan, pembuktian di YAPI. Karena dulu ketika Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur, yaitu Ustadz Haji Taman Ashori, diminta oleh Pak Natsir untuk mencari info di YAPI, itu oleh Ustadz Husain Al-Habsyi
tokoh Syiah yang ada di Yapi itu, ya tokoh yang paling tua di sana, itu menyerahkan ke Kiai Mudzakkir ya, untuk menemui Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur. Nah dari situlah ya akhirnya teman-teman di Solo, termasuk MUI di Solo, meyakini bahwa Kiai Mudzakkir itu Syiah. Jadi tangan kanannya Ustadz Husain Al-Habsyi yang ada di Yapi, Bangil. Tidak tahunya itu tadi terjadi perubahan ini tadi, langsung saya dikontak teman-teman, coba cari orang Yapi supaya bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah, saya tunjukkan fotonya, ya benar ini orang dalam ini. Orang dalam, supaya bisa masuk. Ternyata ada kegiatan milad. Ustadz milad hall kematian Ustadz Husain Al-Habsyi itu 100 tahunnya, 100 tahun, berapa tahunnya gitu ya, itu Kiai Mudzakkir itu memberikan sambutan lewat Zoom. Dari situlah terbongkar. Jadi berarti surat resmi dari MUI Solo itu adalah sebuah rekayasa pengkhianatan orang-orang dalam di tubuh MUI Solo. Akhirnya dari situlah sempat akhirnya teman-teman tambah yakin sudah. Itu berarti takiyahnya luar biasa itu, ya kan? Takiyahnya luar biasa. Jadi Kiai Mudzakkir itu ya tetap dia memang dia Syiah. Gitu. Ya. Tapi kalau ditanya Syiah enggak, saya Muslim. Gitu. Itu takiyah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Ahlul Bait Indonesia itu lebih struktural antara menjadi poros Indonesia-Iran. Jadi kalau Ijabi itu lebih banyak menangani penggalangan dan mobilisasi massa melalui berbagai macam sektor kegiatan bisnis, sosial, pelatihan, kemiliteran, budaya, pendidikan, yayasan, ekonomi, media massa, dan sebagainya. Ini yang dimotori Jalaluddin Rahmat, dan kalau di mana itu di Puger Jember itu dimotori oleh Ali Mahdi. Itu. Jadi setelah kasus pembunuhan pengurus MWC NU Puger Jember itu akhirnya ujung-ujungnya Habib Umar Ali Mahdi itu menyatakan tobat dan masuk Ahlus Sunnah. Nah itu. Sehingga akhirnya masyarakat Puger tenang. Tidak ada gejolak. Nah, pada saat acara milad Fatimah Zahra di Bangil, alhamdulillah Muspida setempat menolak acara itu. Bupati nolak, Dandim, Kapolres Pasuruan nolak semuanya. Akhirnya gagallah acara milad Fatimah Zahra di Bangil. Ya. Nah, kemudian selang beberapa saat diadakanlah milad Fatimah Zahra itu dipindah ternyata di Bondowoso. Nah, kira-kira siapa backingnya? Ternyata kita dapat info dari Pak Yusuf Marta itu. Ada pertemuan tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha itu, Luhut bin Sarpanjaitan pasang badan. Membackingi acara milad Fatimah Zahra di Bondowoso. Sehingga akhirnya jumlah aparat dengan jumlah orang Syiah lebih banyak jumlah aparatnya.